ada kita tuburan ya, ada kalau Kamis Putih itu ada tuburan ya. Dan kita diberi waktu berapa nih kalau tuburan? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Nah, jam mungkin kita bersama masih bertahan karena temannya banyak. Nah, kalau sendirian ya seperti Yohanes, Petrus, Yakobus tidur. Mari kita baca firman-Nya sekarang. Kita baca pelan-pelan. Mungkin di sebelah kanan saya adalah ayat yang ganjil, sebelah kiri saya nanti ayat yang benar. Mari, 1, 2, 3. Demikianlah katanya Yesus. Lalu Dia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segalanya itu, demikian pula Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki daripadamu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab sebagaimana yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus. Bapak Ibu, ya doa Yesus di dalam Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11 ini sebenarnya digunakan bacaan harian hari ini ya. Tapi di bacaan harian hanya sampai 11a, ini komplit 11-nya semua. Yesus itu seorang berdoa. Ya. Padahal dia itu Tuhan. Karena ada orang bertanya, loh Tuhan kok malah berdoa? Tuhan harusnya kan nggak perlu berdoa, mau dia Tuhan. Tapi ingat bahwa Yesus itu berkomunikasi dengan Bapaknya karena Yesus itu sungguh Allah, sungguh Tuhan, tapi juga sungguh manusia. Sebagai manusia, Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya. Yesus selalu ingin melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Ya, dia tanya, mau memilih 12 rasul itu dia berdoa semalam-malaman. Ya, dia mencari kehendak Bapa. Dan besoknya baru dia memilih 12 rasul. Jadi Yesus sebelum melakukan pelayanannya, aktivitasnya, dia selalu diawali dengan berdoa. Seperti tadi saya katakan, pagi-pagi benar. Murid-muridnya
mereka sudah cari di mana nih Yesus. Ya, bangun-bangun sudah hilang Yesusnya. Ternyata Yesus pergi ke tempat sepi dan berdoa. Nah, inilah contoh yang harus kita teladani dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang Katolik, apalagi orang menyebut kita orang-orang karismatik, tapi tidak pernah berdoa, nah nanti orang jadi ngapain ikut karismatik gitu kan? Kita harus memulai diri kita ini untuk mau berdoa, memulai doa. Setiap hari kita sediakan waktu untuk doa. Next, kemuliaan Yesus itu setara dengan kemuliaan Allah Bapa. Jadi bukan berarti Yesus sebagai manusia terus tidak ada kemuliaannya. Ya, di ayat 1, ayat 5 dijelaskan bahwa sebenarnya Yesus itu berasal dari Bapa. Ya, Yesus sehakikat dengan Bapa. Jadi mereka adalah satu. Jadi meskipun Yesus berdoa pada Bapa, mohon agar Bapa dipermuliakan di dalam Dia, di mana Yesus dipermuliakan nanti di dalam salib, di dalam kematiannya di kayu salib. Itu Dia juga berarti memuliakan Bapa, karena Dia menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Next, Kristus melalui permuliaannya memberikan kesempatan kepada manusia untuk mencapai kehidupan. Ya. Dengan demikian Yesus memberikan kesempatan bagi kita semua juga bisa merasakan hidup kekal. Yaitu kalau kita mengenal Yesus, Putra Allah, mengakui Yesus sebagai Putra Allah, ya, itu kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Next. Kemudian Yesus juga melanjutkan dengan berdoa bagi para muridnya dalam persekutuan para rasul yang akan melanjutkan karya penebusannya di dunia dan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Jadi apa artinya? Bahwa kita semua ini meskipun kita tidak pernah lihat Yesus, tapi Yesus sampai sekarang pun mendoakan kita. Ya. Di dalam Yohanes 17 ini Yesus juga mendoakan kita semua, tidak hanya para rasul, tapi kita semua yang percaya kepadanya, yang oleh pemberitaan para rasul, oleh pewartaan para rasul, kita mempunyai iman yang sama, ya, iman para rasul. Next, Yesus berdoa bagi setiap orang yang percaya padanya, bukan bagi dunia, karena orang percaya adalah miliknya. Ya. Yesus tidak mendoakan supaya dunia ini begini begitu, tapi Yesus mendoakan orang-orang yang percaya kepadanya. Next, supaya kita dipelihara di dalam namanya. Kita semua ini dipelihara di dalam namanya. Next, agar menjadi satu seperti Allah Bapa dan Yesus. Yesus itu rindu supaya kita itu bisa bersatu dengan Dia. Next, nah, sekarang pesan bagi kita apa? Yang pertama, ya, jangan bosan-bosannya untuk berdoa. Ya, sertakan Yesus dalam doa kita. Kita sediakan waktu yang kita bisanya kapan? Kalau bisanya pagi ya silakan. Ya, pagi. Luangkan waktu untuk berdoa. Jangan memberikan sisa waktu. Ya, kalau pas repot ya nanti saja. Atau malam. Malam itu seringkali juga enak untuk berdoa, tapi gangguannya adalah ngantuk. Wah, mau doa, sinetronnya kok apa ya, bersinetron gue. Teknisnya paling sengaja. Sengaja lagi ngantuk. Iya. Nah, sering ada gangguan-gangguan ini yang kita itu repot ya, karena kita tidak belajar untuk disiplin. Nah, sekarang kita coba mulai. Kita di dalam komunitas ini masing-masing belajar untuk berdoa, sertakan Yesus di dalam doa kita. Maksudnya apa? Kita ada benih, ya, biar Yesus juga ikut, tidak hanya satu arah. Kita tidak ngomong sendiri, tapi juga mengundang Yesus. Yesus, apa toh sebenarnya yang kau mau bagiku? Apa toh yang kamu mau bagi keluargaku? Karena Yesus mesti punya rencana bagi kita semua. Di dalam doa ini
kita bisa melayani orang lain. Kita tidak hanya berdoa untukku, untuk keluargaku, untuk anak-anakku. Kita bisa berdoa paling tidak untuk komunitas ini, ya, supaya Yesus selalu menyatukan kita dalam komunitas ini, supaya komunitas ini semakin hidup, ya, semakin penuh sukacita mewartakan Tuhan, ya, supaya komunitas ini makin berkembang, atau mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam doa, ya. Itu sudah pelayanan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa pelayanan apapun, berdoa adalah melayani, ya. Kita bisa melayani orang dari doa kita. Next, kita baca bersama-sama dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dengan perkataan, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera yang mampu segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nyatakanlah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi syukur, doa syukur itu besar kuasanya. Jadi kalau kita sering berdoa itu banyaklah syukur doa kita. Ya. Porsinya makin berkembang. Porsi doa kita itu mungkin dulu 70% itu hanya isinya minta-minta, dan terima kasih itu cuma 30%. Ya. Sekarang dibalik, 70% adalah isinya syukur, pujian, terima kasih. 30% itu yang minta. Itu harusnya berkembang ke arah sana. Lama-lama doa kita adalah doa yang semakin banyak syukurnya daripada minta-mintanya. Karena sebenarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tanpa kita itu harus ngomong terus, ya. Next. Tidak ada jalan pintas, tapi biarlah melalui doa mendapatkan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah kita. Yesus ngomong, tidak bagi dunia ini aku berdoa, tapi berdoa bagi murid-muridnya. Yesus juga mau ngomong di ayat-ayat berikutnya, besok mungkin kita baca, bahwa sebenarnya dia tidak menghendaki kita tuh diambil dari dunia ini, tapi dia menghendaki Bapa menyertai kita di dunia ini. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu kalau kita berdoa berarti bukan terus segala masalah hilang, ya. Tetapi dengan kita berdoa, masalah-masalah itu dapat kita tanggung dengan Tuhan. Ya. Masalah-masalah itu kita bisa menemukan jalan keluarnya. Jadi tidak ada jalan pintas, tetapi dengan doa kita semua dikuatkan. Kita semua akan memperoleh jalan yang terbaik bagi masalah kita. Next. Kemudian Allah itu memelihara hidup kita. Ya, ini seringkali mudah diucapkan, tapi sulit banget dihayati. Ya. Oh, hidup saya seperti ini kok dipelihara kok Tuhan, mana peliharaanmu? Gitu kan. Ya. Burung pipit itu dipelihara. Ya, di sawah itu diopiak sama petani loh, mesti kalau begitu mencok kan mesti diopiak atau pakai apa gitu kan supaya terbang. Tapi toh ya sampai berkali-kali begitu tetap hidup tuh burung pipitnya tidak kekurangan makanan. Ya, kita juga demikian. Allah itu memelihara hidup kita. Tadi di dalam doa Yesus mohon supaya Bapa memelihara kita semua. Jadi itulah jaminan, itulah iman kita bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memelihara kita. Next. Nah, yang ini terakhir adalah Yesus ingin murid-muridnya tetap bersatu dan menjadi satu dengan Allah. Menjadi satu seperti apa? Yang pertama-tama kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Coba cek, apakah keluarga itu sudah bersatu? Apakah suami dan istri
sudah bersatu, maksudnya bisa saling menemukan, saling mengampuni, ya, atau masih jutaan, masih kadang-kadang. Nah, kadang-kadang itu boleh Pak, tapi harus bersatu lagi. Ya. Demikian juga dengan anak-anak kita, keluarga kita bagaimana? Apakah bisa bersatu bersama-sama? Syukur-syukur bisa ke gereja bareng, ya, beribadah bersama, berdoa bersama, ya, makan bersama, ya. Karena Tuhan ini ada kesatuan. Di dalam kesatuan keluarga itu Tuhan juga hadir dan bersatu dengan keluarga kita masing-masing. Kemudian juga dalam komunitas ini, apakah komunitas ini juga erat bersatu, ya, tidak geng-gengan, kelompok-kelompokan, ya. Nah, di sini tidak ada. Di sini tidak ada, saya percaya. Bersatu semua di sini. Luar biasa. Tapi saya sungguh prihatin kadang dengar, ayo tempat pergi saya, timnya sendiri gontok-gontokan, tim gontok-gontokan. Ya, terus bagaimana bisa umatnya bersatu kalau timnya sendiri ribut? Nah, kita mulai dari yang kecil-kecil, dari keluarga, dari komunitas, kemudian dari lingkungan kita, dari paroki kita. Karena Tuhan ini kita semua itu bersatu di dalam Dia. Ya, doa Tuhan ini terus kita panjatkan. Dan saya percaya doa Yesus apalagi yang berdoa pasti itu akan terjadi. Ya. Gereja Katolik 2000 tahun sampai sekarang berdiri itu ditopang oleh kuasa Yesus. Doa Yesus yang selalu menyertai gereja kita. Demikian kita semua dalam gereja-gereja kecil di dalam keluarga ini itu Tuhan menghendaki kita tetap bersatu. Next. Nah, ini yang terakhir. Ini pesan dari Padre Pio. Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear you, your prayer. Doa, harapan, berdoalah dan berharaplah, dan jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak berguna. Tuhan itu sungguh penyayang dan akan mendengarkan doa-doa. Itulah yang jadi kekuatan kita. Kalau kita berdoa, kita punya harapan, kita tidak khawatir. Memang kadang jalan itu tidak kelihatan saat ini. Seringkali saya juga heran kalau Tuhan itu bekerja itu luar biasa. Saya mau share sedikit. Dulu sebelum ada pemilihan koordinator, saya itu ada perpindahan di kantor. Saya pindah bagian. Bagian saya itu dulu di bagian marketing. Itu isinya ya banyak keluar kota, pergi ya, tiap minggu bisa pergi. Dan tiba-tiba setelah sekian lama ya, puluhan tahun di bagian itu tidak pernah dipindah. Tiba-tiba saya dipindah ke bagian lain yang tidak ada pergi-perginya sekarang. Sekarang rumah, gitu ya. Sekarang di rumah, banyak di rumah. Saya juga kadang, aduh Tuhan, karena mengalami perpindahan itu kan tidak nyaman, ya. Perubahan, mengalami perubahan. Wah, saya kok dipindah kenapa ya? Ya itu saya renungkan, saya merasa tidak nyaman tapi harus aku jalani. Mesti Tuhan itu punya rencana. Dan saya tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Kemudian pada saat pemilihan koordinator, itu saya itu udah bolak-balik jadi calon, mungkin belum ada yang tahu. Saya itu adalah calon abadi. Di pemilu itu calon, masih suku calon ya udah calon lagi maju. Tapi tidak pernah dipilih. Hingga suatu pemilihan yang terakhir itu kok saya dipilih. Dan saya jadi mengerti apakah ini rencana Tuhan. Saya pindah bagian, saya tidak pernah keluar kota.
saya bisa mulai membantu teman-teman di BD, bisa mulai membantu di tiket. Ya. Saya merasa ini berarti rencana Tuhan menempatkan saya di posisi ini karena Tuhan punya rencana lain. Ya. Di mana saya harus membantu persekutuan doa di tiket Solo ini supaya bisa lebih maju. Dan saya merasa ya sudah ini memang rencana Tuhan. Kadang kita pada waktu mengalami masalah itu tidak nyaman. Ya. Masalah yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, saya percaya mesti punya masalah. Tidak ada orang yang punya masalah. Banyak masalah. Banyak. Masalah itu nggak usah dipanggil, sudah antri sendiri. Masalah jangan dibuat masalah, tetapi masalah jangan dianggap masalah. Apa itu artinya? Masalah jangan ditambahi masalah, nanti jadi masalah. Masalah jangan dianggap masalah. Nah, itu masalah jangan dianggap masalah. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan. Kadang masalah kecil itu sumber keributan juga. Ya, karena kita terus membesar-besarkan, kita jadi tidak mencari apa yang dibalik itu semua, kita malah mencari keinginan kita, memuaskan apa yang jadi keinginan kita. Jadi masalah yang Bapak Ibu hadapi saat ini mungkin bagi kita, namanya orang kena masalah, apa senang? Enggak senang kan? Ya kalau bisa Yesus pun ngomong, kalau bikin Tuhan, piala ini berlalu daripada, tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. Kita juga seperti itu, masalah yang kita hadapi berat kadang dan sangat membebani kita. Tapi kita coba, kita tunggu apa ini rencana Tuhan bagi kita. Di setiap masalah itu, kalau kita bisa melewatinya bersama Tuhan, kita akan menemukan bahwa di dalam masalah itu ternyata Tuhan memberikan rencana yang dahsyat, yang indah, yang paling baik buat kita. Inilah yang harus kita jalani, kita alami. Caranya bagaimana? Yaitu mulailah kita dengan menyediakan waktu kita untuk berdoa. Lama-lama kita itu bisa rindu berdoa. Awalnya saya juga sulit, tapi saya memaksakan diri setiap pagi saya harus bangun tidur langsung berdoa, ya, minum, cuci muka, dan mandi dulu. Kelamaan mandi malah lupa. Pokoknya doa dulu. Saya masuk ke ruang doa, ya, saya masuk ke tempat biasa-biasa berdoa, dan saya mulai membaca kitab suci. Renungan hari itu apa firman hari itu apa. Ya, saya tidak usah bingung-bingung, saya ikuti kalender liturgi saja. Saya baca satu perikop kali nada mudeng ya berbunyi lagi pelan-pelan. Setelah itu coba hentikan, biarkan dari perikop ini Tuhan ngomong apa pesan Tuhan bagi saya hari ini. Kemudian saya mulai berdoa, saya mulai bersyukur, berterima kasih, ya, ucapan-ucapan syukur. Kemudian juga pengakuan dosa, ya. Mungkin apa dosa-dosa yang menghambat dan masih membebani saya. Setelah itu baru terakhir adalah mendoakan orang-orang lain, ya. Karena beberapa orang juga titik doa, ada yang sakit ini, sakit itu, saya bawa dalam doa saya. Kemudian paling akhir saya menyerahkan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, pekerjaan saya, pelayanan saya. Dan apa yang terjadi, saya berdoa bisa lebih dari 1 jam gak kosong. Padahal dulunya berdoa kok 1 jam, gak masuk akal, gak mungkin. Jadi 5 menit itu segini kabel. Nah, tapi ternyata kalau kita mulai pelan-pelan, itu berdoa itu nyaman sekali, ya, damai. Kita merasakan damai itu, kan? Kita
kita merasakan sapaan Tuhan, dan kita mulai melayani orang lain dalam doa kita, ya, orang-orang yang perlu kita doakan tadi, ya, bahkan mereka yang sudah meninggal dunia, orang tua saya itu selalu saya bantu dalam doa. Itu akan membuat kita menjadi semakin bertumbuh, ya, di dalam iman, harapan, dan kasih. Mari kita silahkan, ya, mulai sekarang, ya, dan menunda-nunda lagi. Kita mau berdoa, namanya juga persekutuan doa. Mesti yang utama adalah doa. Doa tidak hanya dalam persekutuan, tapi doa pribadi setiap anggota itu harus terus dibina. Kalau setiap pribadi ini di dalam PD ini doanya tekun dan luar biasa, ya, setia dalam doa. Kalau pas PD begini, kuasanya luar biasa. Ya. Kita akan mengalami betapa Yesus betul-betul hadir. Ya. Itu dibangun dari sikap doa masing-masing pribadi. Doakan juga timnya. Tim Anda ini yang membantu, yang mengurus PD ini, itu mesti banyak godaannya. Ya. Doakan supaya timnya dapat melayani dengan rendah hati, melayani dengan sukacita. Kemudian timnya juga doakan umatmu, ya, supaya umatmu ini bisa lebih dekat dengan Tuhan, mengalami sukacita, yang sakit sembuh, kemudian yang banyak masalah bisa menemukan jalan keluar. Itulah gunanya persekutuan doa, gunanya komunitas. Ya, kalau komunitas tidak pernah saling mendoakan, ya hidup sendiri-sendiri bukan komunitas. Tapi kita di dalam komunitas ini kita mau saling mendoakan, saling menguatkan, seperti sharing-sharing tadi kan saling menguatkan kita. Oh, ternyata Tuhan itu berkarya pada ibu ini, Tuhan itu bekerja pada ibu ini, pada bapak ini, ya. Tuhan itu baik. Itu salah satu kita berkomunitas, kita dikuatkan melalui saudara-saudara kita. Itu saja, semoga kita semua yang selalu didoakan Yesus. Kalau Anda sedang mengalami masalah sedih, Anda sedang terpuruk, ingatlah Yesus tidak pernah berhenti mendoakan saudara. Amin. Itu saja. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin.